Selamat siang, Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di room Zoom hari ini. Terima kasih yang ucapkan karena sudah menyempatkan waktunya ikut dalam acara desiminasi hari ini. Perkenalkan, saya Igede Udiana, merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Badung. Pada siang hari ini, tentunya pada siang yang baik ini, saya akan melakukan desiminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, mari bersama-sama kita berdoa agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa halangan suatu apapun, dan dapat terwujud sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Bapak Ibu, izin share screen ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat. Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal, pada hari ini saya akan melakukan desiminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Adapun tujuan belajar kita hari ini, Bapak Ibu, yang pertama itu memahami nilai-nilai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Yang kedua, itu memahami posisi kontrol sebagai guru dalam mewujudkan budaya disiplin di sekolah. Dan yang ketiga, itu menguatkan praktik budaya positif yang telah ditetapkan di sekolah melalui evaluasi dan refleksi. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, di sini kita buat dulu kesepakatan belajar atau kesepakatan kelas. Bapak Ibu, di sini saya tawarkan 3, Bapak Ibu. Yang pertama, fokus mengikuti kegiatan. Yang kedua, angkat tangan jika bertanya atau ada yang kurang jelas. Kemudian saling menghargai yang ketiga. Kira-kira dari ketiga kesepakatan yang saya tawarkan, kira-kira ada yang perlu ditambah lagi Bapak Ibu? Saya rasa sudah cukup, Bapak. Terima kasih. Oke, cukup nih. Yang lain kira-kira ada lagi sebelum saya lanjutkan? Ada Bapak Ibu masukan? Tidak, Cukup kira-kira? Tidak ada, Bapak. Oh, cukup nih. Baik Bapak Ibu, kalau ini sudah disepakati, kesepakatan belajarnya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan itu tentang budaya positif. Yang merupakan unsur-unsur dalam mewujudkan budaya positif di sekolah itu adalah yang pertama itu ada disiplin positif, yang kedua ada motivasi perilaku manusia, yang berikutnya ada kebutuhan dasar manusia, berikutnya ada kontrol diri, berikutnya ada 5 posisi kontrol dalam restitusi, selanjutnya ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Bapak Ibu, sekarang saya ingin Bapak Ibu berpendapat, apakah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Ada yang mau menanggapi Bapak Ibu? Saya persilahkan.
Kira-kira apakah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Boleh langsung buka mic-nya, open mic, sampaikan pendapatnya tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Izin menjawab, Bapak. Ya, Ibu Patricia, dipersilahkan Ibu. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Demikian menurut saya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Patricia. Untuk Bapak Ibu yang lain, ada yang memiliki pendapat lain atau yang mau mengungkapkan pendapatnya atau menyampaikan pendapatnya? Persilahkan. Ada? Izin Bapak, Oke, Bu Komang, silakan Bu Komang. tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu mendidik dan mengajar merupakan proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupan. Terima kasih Terima Bapak. kasih Bu. Nggih, terima kasih Bu Komang dan juga Bu Patricia. Apa yang disampaikan itu memang benar apa adanya, sudah sesuai. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu kurang lebih yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, di mana dikatakan setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing, Bapak Ibu. Kemudian anak juga akan menjadi anggota masyarakat, kemudian dia juga sebagai individu, diharapkan nanti sebagai anggota masyarakat maupun sebagai individu itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang lanjutkan, ada 3 faktor yang menuntun tercapainya tujuan pendidikan. Yang pertama itu adalah murid yang tumbuh dalam kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini maksudnya, menurut Ki Hajar Dewantara, anak memiliki kodrat alamnya masing-masing. Seorang anak diciptakan oleh Tuhan dengan potensinya masing-masing. Itu adalah kodrat alam, sedangkan kodrat zaman, Bapak Ibu, itu keterampilan yang harus dikuasai murid agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian berikutnya tentang sekolah. Sekolah dikatakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan, Bapak Ibu. Karena pendidikan sejatinya adalah sebuah upaya membangun peradaban. Nah, berikutnya, guru menuntun murid sesuai kodratnya. Bapak Ibu, tugas guru itu hanya menebalkan, dikatakan di sini. Menebalkan garis samar berdasarkan kodrat anak. Kalau dulu kita mengenalnya adalah kertas kosong, tapi sekarang di sini kita mengenalnya, kita sebagai seorang guru adalah menebalkan garis yang masih samar yang ada pada anak sesuai dengan kodratnya. Oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, di sini guru hanya bisa merawat agar tumbuhnya anak itu sempurna. Di sini guru kalau diumpamakan sebagai tukang kebun, ya, atau petani, kita hanya menyediakan lahan, memberi pupuk, memberi air secukupnya. Karena di sini anak sudah membawa kodratnya masing-masing. Sebagai contoh misalnya saat kita menanam jagung, pasti yang akan tumbuh jagung. Tidak mungkin kita sebagai petani itu berharap yang tumbuh itu adalah padi. Begitu juga sebaliknya, saat kita menanam padi, tidak mungkin nanti hasilnya adalah jagung. Di sini saya ulangi kembali,
kita sebagai seorang guru itu hanya bisa merawat tumbuhnya tumbuhnya anak-anak itu dengan sempurna. Dikatakan kita diperumpamakan sebagai petani itu kita hanya menyediakan lahan, memberi pupuk, memberi air secukupnya. Mereka akan tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Berikutnya, budaya positif akan terbentuk melalui penerapan disiplin positif yang dilakukan secara konsisten. Nah, di sini saya berikan warna merah pada disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak. Jadi kita menumbuhkan rasa disiplin itu dari dalam diri anak. Biasanya untuk menumbuhkan budaya positif itu diawali dari sikap yang positif yang pertama. Dengan adanya sikap yang positif, nanti akan timbul atau tumbuh kebiasaan-kebiasaan positif atau kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh karakter-karakter positif atau karakter-karakter baik. Dan yang terakhir akan menjadi budaya positif. Bisa saya lanjutkan Bapak Ibu? Nggih, bisa Bapak. Nggih, terima kasih. Nah, sekarang perhatikan Bapak Ibu. Di sini saya memiliki pertanyaan Bapak Ibu. Mari kita tanggapi bersama-sama. Saya harapkan nanti Bapak Ibu berpendapat. Yang pertama, apakah guru yang galak dan pemarah dapat mendisiplinkan murid? Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Izin menjawab Pak Gede. Nggih, Devi, silakan. Jadi menurut pendapat saya, jika menjadi seorang guru yang pemarah dan galak, itu bukan hal yang tepat. Itu mempengaruhi psikologi seorang siswa dan mempengaruhi hubungan antara guru dan siswa. Itu saja Pak Gede. Baik, terima kasih Devi sudah menyampaikan pendapatnya. Berarti guru yang galak dan pemarah itu akan mempengaruhi hubungan antara guru dan murid ya, dan juga mempengaruhi anak secara psikologis. Terima kasih Devi sudah menyampaikan. Bapak Ibu yang lain, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Izin menjawab Bapak. Ya, silakan Bu Patricia. Ya. Tadi pertanyaannya, apakah guru yang galak dan pemarah dapat mendisiplinkan murid? Ya. Menurut saya, itu bisa mendisiplinkan murid, tapi hanya sementara saja. Rasa disiplin itu tidak tumbuh dalam diri anak, ya, karena anak itu takut pada guru tersebut saja. Mungkin pada kesempatan yang lain, di kondisi yang lain, dia tidak akan disiplin lagi, dia hanya akan disiplin pada guru yang galak tersebut saja. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Komang. Kalau menurut Bu Komang, dari apa yang disampaikan, yang dapat yang tangkap, guru yang galak dan pemarah itu dapat mendisiplinkan anak, tapi hanya sifatnya sementara. Karena itu tidak datang dari dalam dirinya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang memiliki pendapat lain? Sebelum saya lanjutkan, seperti dua orang ya. Berikutnya, Bapak Ibu, nah kembali berkaitan dengan guru galak dan pemarah. Nah, di sini guru galak dan pemarah melakukan pemaksaan dalam mendisiplinkan murid. Apa saja dampaknya? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya, Bapak Ibu, tentang pertanyaan yang saya berikan? Yang persilakan, Bapak Ibu. Ada yang mau rembuk pendapat? Izin menanggapi Bapak. Inggih, Bu Kadek, silakan Bu Kadek saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaannya, guru galak dan pemarah melakukan pemaksaan dalam mendisiplinkan murid. Nah, apa saja dampaknya?
Nah, menurut saya, siswa tersebut akan berpotensi mengalami depresi dan gangguan mental. Nah, juga dapat mempengaruhi hubungan antara guru dan siswa. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Bu Kadek Cahya atas pendapat yang disampaikan. Dikatakan murid bisa mengalami depresi, kemudian juga dapat mempengaruhi tentunya hubungan antara guru dengan siswanya. Ada yang memiliki pendapat lain, Bapak Ibu? Belum saya lanjutkan. Sudah cukup berarti nggak ya? Bapak Ibu, guru galak dan pemarah melakukan pemaksaan dalam mendisiplinkan murid. Apa saja dampaknya? Nah, di sini sudah saya tuliskan dampaknya. Yang pertama itu perilaku disiplin bersifat jangka pendek. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Patricia, di sini anak-anak mau disiplin, cuman dia dalam jangka waktu pendek. Kenapa demikian? Karena ini bersifat eksternal, dari luar Bapak Ibu, bukan dari dalam dirinya. Yang berikutnya, itu kehilangan ketertarikan untuk belajar. Jadi kadang-kadang mereka akan kehilangan ketertarikan untuk belajar. Dan yang berikutnya, ada keterbatasan berekspresi dan mengembangkan potensi. Karena mungkin dia takut, Bapak Ibu, dengan guru yang galak dan pemarah, maka dia tidak bebas berekspresi maupun mengembangkan potensinya. Sudah duluan dia takut dengan gurunya. Jadi itu kurang lebih Bapak Ibu apabila gurunya galak dan pemarah. Nah, di sini ada pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Siapakah yang dapat mendisiplinkan murid? Apakah guru, kepala sekolah, orang tua murid, atau murid itu sendiri? Ada Bapak Ibu yang mau menanggapi? Saya persilakan Bapak Ibu yang mau menanggapi. Oke, Bu Komang, yang persilakan. Komang Trismariati. Oke, terima kasih Kak Gede. Di sini yang dapat mendisiplinkan murid semuanya, semua pihak sekolah mempunyai andil untuk mendisiplinkan murid. Karena kita tidak bisa hanya dari pihak guru saja atau pihak kepala sekolah ataupun murid itu sendiri. Semua mempunyai peranan dalam mendisiplinkan murid. Terima kasih Pak Gede. Baik, terima kasih Bu Nyoman. Kalau tadi disampaikan oleh Bu Nyoman, berarti seluruh komponen sekolah dan juga orang tua, semuanya saling berkaitan, itu yang dapat mendisiplinkan murid itu sendiri. Kemudian berikutnya, ada yang memiliki pendapat lain? Izin menjawab Pak Gede. Oh, oke, silakan Bu Putri Artini. Ya, siapa yang dapat mendisiplinkan murid yaitu dimulai dari keluarga, yaitu keluarga akan merupakan tempat belajar pertama. Jadi dari orang tua yang mampu mendisiplinkan siswanya. Kalau di rumah dia sudah disiplin, otomatis di luar lingkungan rumah dia akan juga melakukan kegiatan disiplin tersebut. Kemudian dari dirinya sendiri kalau mau berubah untuk disiplin, pasti dia akan disiplin untuk berada di mana saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Putri. Yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bu Putri, yang pertama dari keluarga dikatakan, kemudian setelah dari keluarga, baru dari dirinya sendiri. Terima kasih Bu Putri atas pendapat yang disampaikan. Berikutnya Bapak Ibu, apakah makna disiplin menurut Bapak Ibu?
Ada yang mau menyampaikan makna disiplin? Izin Pak Gede. Nggih, silakan Bu Desi. Ya, menurut saya makna disiplin itu adalah kepatuhan terhadap peraturan. Oh, bisa diulangi Bu Desi? Kepatuhan nggih terhadap peraturan nggih, kalau nggak salah saya dengar ya. Ya, Oh, nggih, kepatuhan ya terhadap aturan. Ada yang memiliki pendapat lain Bapak Ibu? Izin Sebelum menjawab, dia Pak Gede. lanjutkan? Bapak. Izin Nggih, menambahkan. silakan Bu Patricia. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Disiplin menurut saya itu rasa ketaatan atau kepatuhan yang terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawab anak itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Patricia atas pendapatnya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Disiplin kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di sini kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Tidak hanya terlepas dari perintah, namun cakap dalam memerintah diri sendiri. Seperti yang disampaikan tadi sebelumnya, diharapkan disiplin itu muncul dari dalam diri sendiri. Dia bersifat internal, sehingga hal itu terus dapat diingat, dilakukan tanpa harus diperintah atau diberitahu oleh orang lain. Nah, di sini saya punya 2 orang anak. Bapak Ibu bisa perhatikan. Yang pertama itu ada Tangkas dan yang kedua ada Alana, Bapak Ibu. Yang pertama, Tangkas mengerjakan PR karena takut dihukum. Nah, yang kedua, Alana mengerjakan PR karena merasa itu tanggung jawabnya. Saya ulangi, di sini ada Tangkas dan Alana. Itu memiliki sikap yang berbeda dalam mengerjakan PR. Menurut Bapak Ibu, yang mana disiplin negatif dan yang mana disiplin positif? Ada yang mau berpendapat? Izin menanggapi Bapak. Oke, silakan Bu Cahya, Bu Kadek. Baik, terima kasih. Untuk Tangkas mengerjakan PR karena takut dihukum itu merupakan disiplin negatif. Nah, untuk Alana mengerjakan PR karena merasa itu tanggung jawabnya itu merupakan disiplin yang positif. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bu Cahya. Kira-kira Bapak Ibu yang lain ada yang berbeda pendapat? Boleh disampaikan atau memiliki pendapat yang sama? Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan Bu Koma. Ya, saya sependapat dengan pendapat Bu Cahya. Yang pertama, tadi Tangkas mengerjakan PR karena takut dihukum. Itu kan disiplinnya karena takut akan hukuman, berarti karena ada pihak luarnya nih ke. Sedangkan pada Alana, dia mengerjakan PR karena merasa tanggung jawab, karena tanggung jawabnya itu merupakan disiplin yang ada pada dirinya sendiri. Itu yang saya tangkap, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Koma. Berarti dari 2 pendapat yang sudah menyampaikan, yang pertama itu Tangkas dikatakan memiliki disiplin yang negatif,
Karena disiplin yang ditunjukkan oleh Tangkas itu merupakan disiplin yang sifatnya eksternal. Sedangkan Alana itu yang mengerjakan PR karena merasa itu tanggung jawabnya, ya. Itu merupakan disiplin yang tumbuh dari dalam dirinya, yaitu bersifat internal. Kita lanjutkan. Nah, seperti apa yang disampaikan tadi oleh teman-teman kita, oleh Bapak Guru, Ibu Guru, di sini apa yang dilakukan Tangkas itu merupakan sebuah disiplin negatif, sedangkan yang dilakukan oleh Alana itu merupakan disiplin yang sifatnya positif. Tangkas itu disiplinnya timbul dari faktor eksternal, artinya yang dari luar dirinya, sedangkan Alana itu disiplin yang muncul dari dalam dirinya. Dia bersifat internal. Bisa juga dikatakan intrinsik dan ekstrinsik. Nah, mari kita renungkan sekarang Bapak Ibu. Apakah yang memotivasi kita dalam berperilaku? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kira-kira apa yang memotivasi kita dalam berperilaku? Bapak Ibu, yang berikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tentang apakah yang memotivasi kita dalam berperilaku? Ada yang mau mengusulkan pendapatnya? Ibu Desi, silakan. Halo? Kalau masih gini, malu-malu boleh ketik di kolom chat, nanti akan yang bacakan. Kira-kira setelah kita renungkan, apa yang memotivasi kita dalam berperilaku? Atau yang mau menyampaikan secara langsung, yang persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Izin menanggapi Bapak. Oke, silakan Bu Kadek. Baik, menurut saya yang memotivasi kita dalam berperilaku itu diri kita sendiri. Nah, karena motivasi dapat menjadi penggerak dalam diri untuk melakukan sesuatu dalam menggapai sesuatu yang kita inginkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kadek. Tadi Bu Kadek sudah menyampaikan pendapatnya, ya. Yang memotivasi kita dalam berperilaku yang disampaikan Bu Kadek adalah dari diri sendiri tadi depannya, ya. Ada yang memiliki pendapat lain sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu? Cukup? Nah, sekarang perhatikan. Apa yang memotivasi Bapak Ibu berperilaku disiplin di sekolah? Tempat Bapak Ibu mengajar. Yang ulangi, apa yang memotivasi Bapak Ibu berperilaku disiplin di sekolah, tempat Bapak Ibu mengajar? Ayo, silakan ungkapkan. Ya, Bu Devi, silakan Bu Devi. Saya akan menjawab pertanyaan, yaitu apa yang memotivasi kita berdisiplin di sekolah, yaitu yang pertama, lingkungan belajar yang efektif dan menjaga ketertiban sekolah. Karena ketika itu terjaga, maka proses pembelajaran akan berjalan secara lancar. Terima kasih. Terima kasih Bu Devi. Ada yang memiliki pendapat lain? Saya Izin, persilakan. izin Pak Gede. Oke, silakan Bu Komang. Nah, yang memotivasi seorang guru berperilaku disiplin terhadap murid-murid, salah satunya adalah pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian itu juga berdampak positif pada siswa itu sendiri, Pak Gede. Oh iya. Terima kasih. Izin menjawab Pak Gede.
Oh, nggih, silakan Bu Komang. Eh, yang memotivasi saya berperilaku disiplin di sekolah tempat saya mengajar, yaitu tentunya saya ingin menjadikan teladan yang bagus bagi siswa-siswa saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Komang Patricia. Dari tiga pendapat yang tadi disampaikan oleh Ibu, kebetulan di sini dapat saya catat Bapak Ibu. Yang pertama, yang memotivasi itu agar disiplin di sekolah, ada yang ingin menjadi teladan bagi anak didiknya. Kemudian ada yang ingin mencapai tujuan pendidikan. Berikutnya ada juga yang ingin menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan untuk anak didiknya. Itu yang sudah disampaikan tadi. Akan saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, motivasi perilaku manusia, apakah karena takut ditegur oleh atasan? Itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kalau itu menjadi motivasi Bapak Ibu, berarti motivasi Bapak Ibu itu masih bersifat eksternal. Eksternal itu artinya masih dari luar. Seperti yang tadi sudah kita bahas Bapak Ibu, motivasi yang sifatnya eksternal itu akan hanya bersifat sementara Bapak Ibu. Yang diharapkan itu adalah motivasi dari dalam diri atau motivasi internal atau sering juga disebut dengan motivasi intrinsik. Kemudian, apakah Bapak Ibu ingin mendapat pujian, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain? Itu juga masih merupakan motivasi eksternal Bapak Ibu. Karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain, kita berusaha tampil disiplin. Itu ternyata juga masih motivasi yang sifatnya eksternal. Kita hanya ingin mendapatkan pujian, imbalan dari orang lain. Itu masih dia dari luar sifatnya. Belum dari dalam diri kita sendiri. Nah, selanjutnya, berikutnya itu adalah motivasi eksternal. Apakah ingin menghargai diri sendiri dan menjadi teladan bagi murid-murid. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Komang tadi, itu merupakan contoh motivasi yang sifatnya internal atau intrinsik, Bapak Ibu. Ya, kita ingin menjadi teladan bagi murid-murid atau menjadi teladan bagi guru-guru yang lain, memberikan contoh. Jadi di sana sifatnya motivasi yang timbul itu adalah motivasi yang sifatnya internal atau dari dalam diri sendiri, Bapak Ibu. Bila murid melakukan tindakan negatif, misalnya mengejek teman, tindakan apa yang akan Bapak Ibu berikan? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Izin Pak Gede. Nggih. Bila murid melakukan tindakan negatif, misalnya mengejek teman, tindakan apa yang akan Bapak Ibu berikan? Kalau Oke. menurut saya, kita melakukan pendekatan khusus terhadap siswa yang mempunyai perilaku tersebut. Terus kita memberikan nasihat dan motivasi sebagai dorongan agar dia tidak mengulangi lagi perbuatan mengejek temannya seperti itu. Oh, ini berarti di sini yang disampaikan oleh Ibu Desi itu kita dekati secara khusus anaknya, Ibu Desi. Baik, terima kasih Bu Desi. Ada yang punya pendapat lain? Ada? Cukup? Bisa yang lanjutkan? Bapak Ibu? Nah, di sini bila murid melakukan tindakan negatif, nah, apakah kita memberikan hukuman? Apakah kita memberikan konsekuensi? Atau kita melakukan restitusi?
Nah, ini biasanya 3 hal yang sering kita lakukan Bapak Ibu, terutama yang paling atas, yaitu yang berwarna merah, memberikan hukuman. Apa namanya? Yang lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat pada tabel. Di sini hukuman itu merupakan identitas gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu merupakan identitas sukses. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya, Bapak Ibu. Hukuman itu biasanya perilaku pasif agresif meningkat. Kalau kita berikan konsekuensi, itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, di restitusi dia masalah terpecahkan. Berikutnya, pada identitas gagal di hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sedangkan pada konsekuensi, itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan pada restitusi, itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berikutnya, untuk hukuman Bapak Ibu, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau pada konsekuensi itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan pada restitusi itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Berikutnya, pada hukuman itu peraturannya adalah kamu harus, itu biasanya kalimatnya. Kemudian kalau pada konsekuensi itu apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, di sana kita lebih banyak menggali dari anak, menanya. Sedangkan pada restitusi itu apa yang kamu yakini? Kita menanyakan keyakinan dari anak itu. Biasanya kita sebelumnya membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, di sini kita bertanya kepada anak mencari solusi untuk memperbaiki masalah yang dia lakukan. Kemudian saya lanjutkan masih dalam identitas gagal pada hukuman. Murid atau anak itu membenci peraturan. Sedangkan pada konsekuensi itu murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan pada restitusi itu murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, diusahakan kalau kita itu berada pada identitas sukses, yaitu memberikan konsekuensi atau restitusi. Tetapi yang paling baik tentunya adalah restitusi. Nah, sekarang yang akan lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan ditulis. Kita baca dulu bersama-sama nanti atau berikan pendapatnya beberapa orang. Nah, Bapak Ibu nanti berikan apakah dia hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini yang pertama tindakan guru, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nanti Bapak Ibu silakan berpendapat apakah dia hukuman, apakah dia konsekuensi. Berikutnya yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Dan yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian berikutnya yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah
karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya berikan waktu kurang lebih 1 menit. Mungkin sudah ada yang menulis. Diberikan pendapatnya, apakah dia termasuk hukuman? Yang pertama misalnya, apakah dia termasuk konsekuensi? Yang harapkan Bapak Ibu berpendapat, menyampaikan pendapatnya secara langsung ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Yang persilakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya. Ada Bapak Ibu? Izin Pak Gede. Oke, silakan Bu Nyoman. Dalam tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, Ya, akan terlambat lagi itu termasuk ke dalam hukuman. hukuman Karena ya. itu bersifat satu arah yang dari pihak guru yang memberikan dan pihak siswa yang menerima. Baik, terima Pak kasih Gede. Bu Nyoman atas pendapatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mau berpendapat lari mengelilingi lapangan basket? Silakan Bapak Ibu yang mau berpendapat apakah dia hukuman atau konsekuensi. Izin menanggapi Pak Gede. Oke, silakan Bu Patricia untuk kalimat yang kedua. Menurut saya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu merupakan hukuman Baik, karena lebih menghukum secara fisik. Terima kasih. baik, terima kasih Bu Komang, Bu Patricia. Berikutnya yang ketiga, ada yang mau menanggapi Bapak Ibu? Izin Pak Gede. Oke, silakan Ibu Desi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu termasuk hukuman. Karena dia disuruh push up 15 kali Pak Gede. Sudah hukuman Oke. fisik dia. Baik, terima kasih Bu Desi atas pendapatnya. Berikutnya ada menghentikan kertas tugas teman ya yang telah dicoret-coret. Izin menjawab Pak Gede. Oke, silakan Bu Kalau Lina. kalau menurut Tiang, tindakan guru yang untuk membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret Niko, menurut Tiang Niko sebagai konsekuensi. Karena itu merupakan tanggung jawab dari siswa tersebut karena telah mencoret-coret kertas tugas dari temannya. Baik, terima kasih Bu Juli Anandalina sudah menyampaikan pendapatnya. Berarti kalau menurut Bu Lina itu adalah konsekuensi ya. Kemudian berikutnya membersihkan tumpahan air di meja. Ada yang mau? Silakan menyampaikan pendapatnya. Izin menjawab Pak Gede. Oke, dipersilakan Bu Putri. Untuk yang tidak dulu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat baca karena dia yang menumpahkan dia juga yang berhak untuk membersihkannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti dia konsekuensi ya Bu Putri ya. Ya Bapak. Oke, berikutnya dipersilakan untuk murid yang suruh mengenakan sepatu seharian. Ada yang mau berpendapat? Ada? Yang persilahkan. Oke, Bapak Ibu. Ada yang mau berpendapat? Maksudnya di sini murid tidak mengenakan sepatu seharian, karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kira-kira dia hukuman apa konsekuensi? Izin menjawab Bapak. Oke, silakan Bu Patricia. Izin Pak Gede. Oke, Bu Patricia, silakan terlebih dahulu. Menurut saya, tindakan guru
yaitu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu merupakan sebuah hukuman karena lebih menghukum secara fisik nih Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Komang, Bu Patricia atas pendapatnya. Dan yang terakhir, silakan Bu Desi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran Pak Gede videokan. ya. Oke, silakan Bu Desi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu termasuk konsekuensi Pak Gede. Ah, iya. Baik, terima kasih Bu Desi. Nah, sekarang mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, tepat seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi semuanya. Yang pertama itu merupakan hukuman. Kemudian yang kedua itu juga hukuman. Yang ketiga itu merupakan hukuman. Nah, kalau mengartikan kertas tugas teman yang coret-coret itu merupakan konsekuensi atas perbuatannya, ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja juga konsekuensi. Berikutnya, murid yang disuruh tidak mengenakan sepatu seharian juga merupakan hukuman. Dan yang terakhir itu merupakan konsekuensi. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Pemberian hukuman akan membentuk identitas gagal Bapak Ibu pada murid. Untuk membentuk identitas sukses pada murid, kita bisa melakukan konsekuensi atau restitusi. Seperti dalam kotak yang tadi pada slide sebelumnya saya sampaikan, usahakan kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, pemimpin pembelajaran, itu usahakan kita melakukan konsekuensi atau restitusi. Nah, restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, Bapak Ibu. Kemudian, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Berikutnya, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah ya kepada kelompoknya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyampaikan anaknya untuk melakukan restitusi. Nah, ini merupakan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, yang perlu kita pelajari bersama, seperti yang dikatakan tadi, tidak hanya kita sebagai guru di sekolah, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga merupakan orang tua yang ada di rumah, yang juga memiliki anak tentunya. Nah, di sini kita juga bisa melakukan restitusi atas kesalahan yang dilakukan anak. Adapun tahapan restitusi itu dari paling bawah, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Di sini kita bisa menyampaikan kalimat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalimat lain juga bisa kita pakai di sini pada menstabilkan identitas, Bapak Ibu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi mereka diharapkan nanti bisa menstabilkan identitas anak tersebut, itu yang pertama dulu. Kemudian berikutnya, setelah menstabilkan identitas yang paling bawah, itu kita validasi tindakan yang salah. Di sini Bapak Ibu bisa
tanyakan ke anak, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Boleh juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu pada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Pada tahap menanyakan keyakinan, kita boleh menyampaikan kalimat, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kita tanyakan nilai-nilai atau kebajikan universal yang mereka sudah sepakati di kelas atau di rumah atau di sekolah. Kemudian berikutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan kembali keyakinannya. Itu kurang lebih, Pak Ibu. Nah, sekarang saya punya skenario di sini, Bapak Ibu. Nah, skenarionya bisa diperhatikan, yang bacakan. Pagi itu Tangkas bangun terburu-buru. Badannya masih terasa lemas karena kemarin sore dia asik bermain bola sampai lupa waktu. Tangkas pun tiba di sekolah tepat waktu. Namun pada saat pembelajaran matematika dimulai, Tangkas baru menyadari bahwa ia lupa mengerjakan PR yang diberikan oleh Bapak. Hal tersebut diketahui oleh Bapak Gede. Kemudian pada jam istirahat memanggilnya ke ruang. Nah, tadi tahapan pertama pada segitiga restitusi Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas. Ini Pak Gede yang pertama. Selamat siang Tangkas, silakan duduk. Kemudian Tangkas, selamat siang Bapak, terima kasih. Bagaimana perasaan Tangkas tadi belajar di kelas? Saya senang dan antusias Bapak. Apakah Tangkas mengerjakan seluruh tugas yang Bapak berikan? Maaf Bapak, saya tidak mengerjakannya. Iya Tangkas, semua orang pernah mengalaminya. Setelah menstabilkan identitas, kita stabilkan dia kondisinya Tangkas, baru kita validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Nah di sini kita bisa bertanya, mengapa Tangkas tidak mengerjakan PR yang Bapak berikan? Maaf Bapak, kemarin saya asik bermain bola di lapangan. Sampai di rumah saya capek. Setelah mandi dan makan saya ketiduran. Kita validasi tindakannya. Kemudian tanyakan keyakinannya. Apakah Tangkas masih ingat dengan nilai keyakinan kelas kita? Masih Pak? Apakah ada nilai keyakinan yang Tangkas langgar? Ada Pak. Saya melanggar nilai disiplin dan tanggung jawab. Kembali kita konfirmasi bagaimana cara Tangkas agar hal ini tidak terulang kembali. Nah, jawaban yang diharapkan, saya berjanji akan mengerjakan tugas terlebih dahulu sebelum bermain bersama teman-teman. Saya akan membuat catatan agar selalu ingat dengan tugas yang diberikan. Kemudian, Pak Gede lagi menanggapi, terima kasih Tangkas sudah berjanji dan menyampaikan solusinya. Bapak berharap hal itu tidak terulang lagi ke depannya. Nah, sekarang Tangkas silakan istirahat terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak. Nah, dari percakapan tadi, Bapak Ibu, di sini kita fokus pada solusi, Bapak Ibu. Ya, dia menyampaikan anak sendiri yang menemukan solusi atas apa yang dia lakukan. Jadi di sini kita menumbuhkan tanggung jawab itu dari dalam diri anak yang bersifat internal. Nah, sekarang saya akan sajikan dalam bentuk video. Maaf Bapak, tidak terdengar suaranya Bapak. Baik, coba yang share kembali audionya. Tangkas masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Sekarang sudah terdengar?
Ada Sudah Bapak, terima kasih. tangkas yang tangkas lama? Ada Pak, yaitu keyakinan, disiplin, dan tanggung jawab. Bagaimana cara tangkas agar hal itu tidak diulang-ulang? Saya berjanji untuk membuat tugas terlebih dahulu dan membuat catatan agar selalu ingat dengan tugas yang Bapak berikan. Oh, berarti tangkas sebelum bermain akan mengerjakan tugasnya terlebih dahulu ya? Ya Pak. Kemudian membuat catatan agar ingat terus ya tugas yang Bapak berikan. Baik Tangkas, terima kasih sudah berjanji kepada Bapak, kemudian juga sudah menyampaikan solusinya. Nah, sekarang Tangkas silakan istirahat terlebih dahulu, silakan bermain sama teman-temannya, setelah itu baru kembali ke kelas. Terima kasih Tangkas ya. Bapak Ibu, itu merupakan bentuk video dari skenario yang tadi saya bacakan, Bapak Ibu. Jadi diharapkan di sini kita sebagai seorang guru dan juga orang tua itu melakukan restitusi, Bapak Ibu. Di mana dengan melakukan restitusi diharapkan nanti anak-anak itu dapat menyampaikan solusi atas perbuatan yang mereka lakukan. Kemudian dengan melakukan restitusi juga diharapkan nanti anak itu akan memiliki atau kembali dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang diharapkan Bapak Ibu kita lakukan. Nanti kita akan terus coba latih bersama sebagai seorang guru dan juga tentunya sebagai seorang orang tua. Yang lanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kebebasan, ada kesenangan, dan terakhir ada penguasaan, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah di sini yang pertama tentang bertahan hidup itu ada makan, minum, tempat tinggal, rasa aman. Kemudian kebebasan itu memilih mandiri, berekspresi. Sedangkan kasih sayang diterima, berbagi, kerjasama, dicintai. Kesenangan itu gembira, hiburan, game, tantangan. Sedangkan penguasaan diri itu diakui, didengar, dianggap, kemudian menguasai. Nah itu Bapak Ibu kurang lebih 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia Bapak Ibu. Sekali lagi yang ulang ada bertahan hidup, berikutnya ada kebebasan, kita juga butuh kasih sayang, kita juga butuh kesenangan, dan terakhir kita butuh penguasaan Bapak Ibu. Nah di sini saya punya sebuah kasus Bapak Ibu. Mari kita analisis bersama-sama yang akan bacakan. Komang Rosi seorang anak kelas 1. Selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Masmini, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Komang Rosi. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kemudian berikutnya, aku bosan belajar, mewarnai terus di dalam kelas. Nah, dari 2 kalimat tersebut, silahkan coba Bapak Ibu pilih apakah kalimat yang pertama itu dia kebutuhan atas kebebasan, kesenangan, penguasaan, atau dia cinta dan kasih. Kemudian pada kalimat yang kedua, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apakah dia penguasaan, kesenangan, cinta dan kasih sayang, atau kebebasan? Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Izin menyampaikan pendapat, Pak. Oke, silakan Bu Patricia. Untuk kalimat yang pertama, boleh? Ya, menurut saya kalimat yang pertama yaitu aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, di sana sudah ada kata senang, jadi menurut saya itu merupakan kesenangan untuk kasus yang pertama. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Patricia. Berikutnya yang kedua Bu Ismariati, boleh silakan. Nggih, terima kasih Pak Gede. Dalam kasus kedua, aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Dari kalimatnya di sini cenderung ke kebebasan Pak Gede. Karena anak tersebut mungkin merasa bosan hanya mendapat mewarnai terus dan di bidang non-akademiknya mungkin dia tidak menyukai kegiatan mewarnai. Jadi apa yang menjadi kebebasannya itu tidak dia dapatkan di dalam kelas. Terima kasih Pak Gede. Baik, terima kasih Bu Trismariati dan Ibu Patricia. Betul seperti yang Bu Komang Trismariati dan Ibu Patricia sampaikan. Kebetulan kasus yang saya angkat di sini memang sesuai dengan keadaan kita di sekolah. Nah, di sini saya lanjutkan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, di sini diharapkan nanti Bapak Ibu mencoba ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, ya, kemudian menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia, membuka kepalan tangan Anda. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau seperti itu, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu di posisi itu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Katanya di sana di kepalan tangan Bapak Ibu itu begitu penting untuk kehidupan. Apa yang Bapak Ibu lakukan kira-kira? Ada yang mau menanggapi? Ayo, yang persilahkan. Apakah Bapak Ibu mau membukanya? Ataukah Bapak Ibu mempertahankan itu? Walaupun Bapak Ibu digoda dengan uang, kemudian dibujuk agar mau membuka kepalan tangan tersebut. Ada yang mau menyampaikan? Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, satu pendapat saja. Izin menanggapi Bapak. Oke, silakan Ibu Patricia. Kalau menurut saya, di sana kan ditugaskan membayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Di sini saya tidak akan mengizinkan orang untuk membukanya karena itu sangat berharga. Misalnya keluarga di sana ya. Saya tidak akan izinkan orang untuk mengusik atau menghardik supaya saya membuka atau supaya saya lengah untuk memberikan kepada orang lain, begitu Bapak. Saya akan mempertahankannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Patricia. Dari pendapat Bu Patricia mengatakan bahwa dia tidak akan membuka kepalan tangannya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini ada tentang ilusi kontrol Bapak Ibu. Terkait dengan hal yang tadi, ilusi kontrol itu disampaikan oleh Dr. William Glaser dalam kontrol teori. Nah, di sini disampaikan ilusi kontrol. Nah, di sini kita berilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Namun kenyataannya murid mempunyai hak memilih. Guru tidak dapat memaksakan kehendak pada murid. Guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Kemudian ilusi kontrol kita semua bujukan penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tetapi pada kenyataannya bujukan adalah salah satu bentuk kontrol Bapak Ibu. Murid mempunyai hak untuk menolak bujukan.
Kemudian murid dapat tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Berikutnya, ilusi kontrol kita, kritik dan membuat orang merasa bersalah, menguatkan orang tersebut. Itu ilusi kita. Tapi pada kenyataannya, ya, menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan, tapi melemahkan murid itu sendiri, Bapak Ibu. Kemudian murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Itu yang timbul apabila kita membuat rasa bersalah. Berikutnya, adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Kemudian ilusi kontrol berikutnya dari orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Tetapi kenyataannya orang dewasa itu tidak punya atau tidak dapat mengontrol murid. Kemudian perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu yang lama. Kemudian memaksakan kehendak hanya akan menciptakan permusuhan antara guru dan murid, Bapak Ibu. Itu tentang ilusi kontrol dan kenyataan yang kita temukan, Bapak Ibu. Berikutnya, bagaimana posisi Ibu atau Bapak saat mengontrol kedisiplinan murid? Ada yang mau berpendapat? Di mana posisinya Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu penghukum biasanya? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau pembuat rasa bersalah seperti disampaikan tadi? Atau sebagai manajer? Ada yang mau berpendapat? Di mana posisi Bapak Ibu biasanya untuk mengontrol kedisiplinan murid kalau di sekolah berhadapan dengan anak-anak? Ada yang mau berpendapat? Yang persilahkan. Ibu Desi Ramilayanti, yang persilahkan. Di mana posisinya Ibu biasanya kalau untuk mengontrol kedisiplinan murid? Bagaimana posisi Ibu atau Bapak saat mengontrol kedisiplinan murid? Apakah Ibu sebagai penghukum biasanya? Mungkin kita akan bersikap tegas ya, bersikap konsisten, Pak. Ini. Terus membuat peraturan kelas atau tata tertib. Baik, terima kasih Bu Desi. Ada yang punya pendapat lain dari satu? Di mana biasanya posisi kontrol Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu penghukum biasanya? Apakah Bapak Ibu pembuat rasa bersalah? Apakah Bapak Ibu teman atau pemantau? Atau seperti yang sampaikan tadi ada sebagai manajer nanti? Bagaimana biasanya? Ada yang punya pendapat lain? Lagi satu sebelum saya lanjutkan. Ada? Izin menjawab Pak Gede. Oke, silakan Bu Putri. Yang saya lakukan untuk mengontrol kedisiplinan murid yaitu dengan mengajak siswa itu mengobrol. Jika dengan dari hati ke hati, kalau misalnya itu tidak bisa, baru menggunakan ketegasan dari guru tersebut. Baik, terima kasih Bu Putri. Tadi dikatakan Bu Putri itu mengajak ngobrol anak didiknya atau siswanya dari hati ke hati. Nanti setelah itu baru melakukan ketegasan. Dia lanjutkan Bapak Ibu. Di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah. Ada juga sebagai teman. Ada sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Bapak Ibu, kita sebagai pendidik diharapkan nanti ya kita melakukan atau posisi kontrol kita itu berada pada posisi manajer. Di mana posisi manajer itu akan melakukan restitusi seperti yang kita pelajari sebelumnya Bapak Ibu. Di mana diharapkan dengan melakukan restitusi itu anak-anak itu dapat mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian menemukan solusi Bapak Ibu atas apa yang dia lakukan. Jadi harapannya nanti kita berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini 5 posisi kontrolnya. Yang pertama itu ada penghukum. Itu biasanya membuat ketidaknyamanan dan rasa takut.
Nah, ini kalimatnya bisa Bapak Ibu lihat. Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti kamu yang terakhir selesai. Itu biasanya menimbulkan ketidaknyamanan atau rasa takut pada diri anak. Kemudian, pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu membuat rasa bersalah. Nah, sebagai teman sekarang, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak, tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Bapak Ibu, penghukum dan pembuat rasa bersalah itu merupakan identitas negatif Bapak Ibu. Kalau pada teman itu biasanya akan menimbulkan ketergantungan. Anak itu tergantung kepada gurunya. Nah, yang diharapkan kita pada posisi pemantau atau manajer, di mana pemantau itu biasanya mengingatkan. Kemudian kalau posisi manajer seperti yang kita pelajari tadi, nah di sini kita melaksanakan restitusi Bapak Ibu. Disinilah kita diharapkan. Yang paling ideal itu adalah posisi manajer, ya, karena di posisi manajer itu kita dapat anak-anak itu dapat mempertanggungjawabkan perilakunya dan juga nanti menemukan solusi atas permasalahan. Biasanya pada posisi manajer kita lakukan dengan segitiga restitusi. Seperti yang kita sudah pelajari tadi. Nah, di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalimat itu apa Bapak Ibu? Sisi apa dia? Ayo dipersilakan, satu orang yang berpendapat, saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah dia teman? Jadi Pak Gede, Oke, silakan Bu Komang. posisi kontrol dalam kalimat saya kecewa sekali dengan kamu itu lebih kepada membuat orang merasa bersalah. Karena Baik. ketika kecewa, membuat murid itu merasa bersalah. Baik, terima kasih Bu Komang. Mari kita lihat, ya, tepat apa yang disampaikan Bu Komang Resmariati. Saya kecewa sekali dengan kamu itu membuat orang merasa bersalah. Berikutnya, sanksi atau konsekuensi dari perbuatan kamu apa? Nah, kira-kira di posisi apa ya? Apakah sebagai teman, pembuat orang merasa bersalah, pemantau, atau penghukum? Di sini ada konfirmasi di sini. Sanksi atau konsekuensi dari perbuatan kamu apa? Izin menjawab Pak Gede. Oke, silakan Bu Patricia. Sanksi atau konsekuensi dari perbuatan kamu apa? Nah, itu menurut saya pada posisi pemantau, karena di situ lebih mengingatkan murid pada perbuatannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Patricia. Mari kita lihat. Ya, tepat apa yang disampaikan oleh Ibu Patricia, dia berada pada posisi pemantau ya. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan? Kira-kira di posisi apa dia? Apakah teman, pembuat orang merasa bersalah, pemantau, atau sebagai seorang manajer? Ada yang mau berpendapat? Ayo dipersilakan. Apakah Izin dia menjawab, teman? Pak Gede. Oh ya, silakan Bu Putri Artini. Apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan? Menurut dia itu dari manajer dia. Oh, sebagai Kita seorang manajer. menanyakan apa rencananya untuk memperbaiki kesalahan yang siswa buat. Baik, terima kasih Bu Putri. Mari kita lihat ya. Ya, tepat apa yang disampaikan oleh Ibu Putri Artini. Ya, dari kalimat tanya yang disampaikan itu dia berposisi sebagai manajer ya. Kemudian berikutnya,
patuhi aturan saya atau awas. Nah, silakan. Kira-kira posisi apa dia Bapak Ibu? Izin Pak Gede. Oke, silakan Bu Desi. 5 posisi kontrol, patuhi aturan saya atau awas. Itu penghukum Pak Gede. Baik, terima kasih. Mari kita lihat sama-sama. Ya, tepat apa yang disampaikan Bu Desi itu dia berada pada posisi penghukum Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjutkan. Setelah posisi kontrol, kita akan belajar yang terakhir tentang keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama keyakinan kelas, seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan tertulis tanpa makna, Bapak Ibu. Keyakinan kelas salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan agar murid tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya adalah dengan membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, adapun langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas di sini, yang pertama Bapak Ibu bisa membayangkan atau kita sampaikan ke anak-anak, kita bisa membayangkan kelas impiannya. Nah, kita tanyakan ke anak didik kita Bapak Ibu, tanyakan dulu, bayangkan untuk membayangkan kelas impian mereka. Kemudian lakukan curah pendapat. Nanti anak-anak akan menuliskan pada kertas post-it, kemudian kita tempelkan di kertas plano yang sudah disediakan di papan tulis, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, langkah menyusun pembentukan keyakinan kelas, kemudian menyusun masukan-masukan tersebut dalam bentuk kalimat positif. Nah, contohnya selalu jujur, Bapak Ibu. Di sini, ya, kita ubah, kita tidak boleh menggunakan kalimat tidak dan juga jangan. Contohnya tidak boleh berbohong itu. Kan ada kata tidaknya. Diusahakan kita dengan kata yang kalimat positif tepatnya. Tidak boleh bohong itu kita ganti dengan selalu jujur. Berikutnya, untuk selanjutnya ajak murid-murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Ya, kita temukan nilai-nilai universalnya Bapak Ibu, nilai-nilai positifnya. Contoh misalnya disiplin, kemudian kerjasama, tanggung jawab, saling menghormati. Itu yang kita jadikan keyakinan kelas. Nah, nanti setelah disepakati, kita suruh anak-anak untuk menandatangani, kemudian hasil dari keyakinan kelas tersebut kita pajang, Bapak Ibu, untuk mengingatkan anak-anak selalu tentang keyakinan yang mereka sepakati. Sambil contoh, misalnya ini merupakan keyakinan kelas 5 SD 1 Mambal yang telah kami susun, Bapak Ibu. Yang pertama di sini berkata sopan. Nah, sopan berarti kan ya, menghormati semua orang, bertanggung jawab, selalu jujur, disiplin diri. Ini keyakinan kelas yang disusun berdasarkan kalimat-kalimat positif Bapak Ibu. Nah, inilah yang kita sampaikan ke anak-anak untuk diyakini, dilaksanakan agar menimbulkan suasana positif di kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini menjelang akhir dari pembahasan hari ini, dari kegiatan ini. Nah, Ki Hajar Dewantara menyampaikan anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Itu kurang lebih kata-kata dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, yang perlu kita renungi bersama. Artinya di sini kita sebagai pendidik itu sifatnya menuntun, Bapak Ibu. Ya, kalau dulu maaf kalau tiang sendiri juga awalnya banyak menuntut, Bapak Ibu. Tapi terus terang setelah sempat membaca dan mempelajari modul ini,
saya mulai berubah atau merubah diri dari paradigma menuntut diusahakan menjadi menuntun untuk melayani anak. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, saya mohon ada yang berpendapat atau mengemukakan ya apa pengetahuan atau pemahaman baru yang Bapak Ibu peroleh setelah mengikuti kegiatan. Kira-kira ada yang mau menyampaikan sebelum dia akhiri, Bapak Ibu? Kira-kira pengetahuan atau pemahaman baru apa yang Bapak Ibu peroleh setelah mengikuti kegiatan ini? Ayo dipersilakan Bapak Ibu. Izin Ada Bapak yang mau Gede, berpendapat? Oke, silakan Bu Patricia. pengetahuan atau pemahaman baru apa yang saya dapat setelah mengikuti kegiatan ini. Menurut saya kegiatan ini sangat bagus ya. Di sini saya yang dapat saya pelajari itu pemberian hukuman. Tadi saya mendapatkan ilmu bahwa pemberian hukuman itu membentuk identitas gagal pada diri anak. Sedangkan untuk membentuk identitas sukses pada murid, kita bisa melakukan konsekuensi atau restitusi. Tetapi yang paling bagus di sini dilakukan yaitu melakukan restitusi. Lalu kita mendidik siswa itu harus menuntun siswa, bukan lebih menuntut siswa. Nah, itu yang saya peroleh dari kegiatan desiminasi ini. Terima kasih Pak Gede. Terima kasih Bu Patricia sudah menyampaikan secara lengkap tentang merangkum apa yang kita pelajari hari ini. Yang harapkan seperti yang disampaikan oleh Ibu Patricia, Bapak Ibu semuanya, mari kita bersama-sama Bapak Ibu ya merubah paradigma. Selama ini terus terang saya juga awalnya banyak menghukum murid, tetapi mulai tersadarkan sekarang Bapak Ibu, mulai coba menerapkan konsekuensi, kemudian yang lebih baik itu menerapkan restitusi. Itu Bapak Ibu. Kemudian awalnya Tian juga sama Bapak Ibu lebih banyak menuntut, saya ingin anak-anak menguasai segala bidang. Tetapi setelah mengikuti kegiatan ini, saya juga tersadar Bapak Ibu, ternyata mereka sudah memiliki kodratnya masing-masing. Di sini saya hanya sifatnya menuntun mereka untuk menebalkan kodratnya agar menjadi manusia yang merdeka tentunya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kegiatan desiminasi penerapan budaya positif di sekolah hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya izin untuk stop share dulu. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan desiminasi ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk akhir kata, saya akhiri kegiatan ini dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih Bapak Ibu. Saya persilahkan untuk meninggalkan ruangan room Zoom meeting ini. Terima kasih. Terima kasih.